Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Putri Pratiwi dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan mengajak kalian untuk kenalan yuk sama public speaking. Nah, udah pada tahu belum apa itu public speaking? Public speaking merupakan presentasi langsung kepada audiensi. Public speaking sama halnya dengan berbicara di depan umum. Jika disimpulkan, public speaking merupakan proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang yang bertujuan memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur banyak orang. Hal ini penting jika kita mau mengasahnya karena banyak manfaat yang kita peroleh dari mengasah public speaking, terutama berbicara di depan umum. Baik Anda itu pebisnis, entah Anda mahasiswa atau bahkan seorang individu biasa. Karena kebanyakan dari kita mungkin merasa takut berbicara di depan umum, atau mungkin merasa malu atau tertutup. Jika Anda salah satu dari orang-orang yang menghindari berbicara di depan umum, Anda melewatkan kesempatan. Jadi, yuk belajar lebih percaya diri lagi. Berbicara soal kesempatan, pasti semua orang mau dong memiliki kesempatan untuk sukses, seperti orang-orang yang ada di gambar tersebut. Mana di sana ada Mark Zuckerberg, penemu Facebook, dan juga ada Mbak Najwa Shihab. Kemampuan Mbak Najwa Shihab ini tentu tidak diragukan lagi, apalagi kemampuan berorasi yang luar biasa. Kemudian ada Mark, pria pendiri Facebook yang awalnya juga pemalu, hingga akhirnya ia berlatih khusus mengenai public speaking sehingga kemampuan bicaranya tidak diragukan lagi. Wah, keren ya. Siapa sih yang tidak mau seperti mereka? Jadi, yuk mulai sekarang kita ambil kesempatan untuk sukses. Dalam mengasah kemampuan berkomunikasi, saya memilih komunitas public speaking Universitas Trunojoyo Madura sebagai wadah mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kebetulan tadi mengadakan meetup perdana sehingga saya memperoleh pengetahuan dan juga materi dasar terkait dengan public speaking. Terkait alasan kenapa ikut public speaking, karena saya ingin menambah relasi, ingin menambah saudara, ingin cerdas berkomunikasi, ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin berani tampil di depan umum, dan tentunya ingin mengatasi grogi. Apalagi untuk semester tua nih, perlu banget belajar public speaking untuk meyakinkan dosen pembimbing atau dosen penguji saat melakukan seminar proposal atau sidang skripsi. Lalu kenapa memilih komunitas public speaking UTM? Karena komunitas ini beda dari komunitas yang lain. Karena belajar bukan hanya sekedar mengikuti seminar. Belajar bukan hanya sekali. Praktik bukan hanya sekali atau 2 kali. Ada teori, ada praktik sampai bisa dalam mengasah kemampuan berkomunikasi. Selain itu, dalam komunitas ini, selain diajarkan mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi, kita juga diajarkan bagaimana cara membangun suatu persaudaraan yang tinggi. Selain itu, di sini ada kelebihan yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu praktek dan praktek sampai bisa. Jadi, tidak hanya sekedar teori. Dimana dalam komunitas public speaking UTM ini ada praktek di tiap minggunya dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Keren bukan? Jadi dalam praktek nanti kita akan diajarin
mengenai bagaimana body language yang baik, bagaimana cara bicara yang baik, bagaimana cara menatap lawan bicara, bagaimana cara menyapa lawan bicara, cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik, dan juga cara menggunakan intonasi suara yang baik. Sehingga tidak diragukan lagi dong. Nah, ini tadi ada kata-kata motivasi dari pembina public speaking UTM, yaitu Kak Taufik Hidayah, bahwa tidak ada kata yang tidak bisa, dan jangan mengejar sesuatu yang terlalu tinggi, tapi kejarlah yang terbaik. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu terkait tips dan trik dalam berpublic speaking. Inti dari mahirnya public speaking adalah mencobanya terus-menerus, praktek dan praktek sampai bisa. Selain itu, kita juga harus memperhatikan 15 poin tersebut. Yang pertama, kemampuan mengendalikan diri sendiri. Yang kedua, terkait dengan posisi, yaitu kita harus condong ke depan saat berpresentasi, sehingga tidak membelakangi audiens. Yang ketiga, bersikap natural, jangan dibuat-buat atau bahkan kaku. Yang keempat, terkait dengan volume suara dan kecepatan bicara. Yang kelima, terkait dengan kontak mata dengan audiens. Yang keenam, tentang praktek dan praktek sampai kita bisa. Jadi, setelah mendapat teori, kita harus mempraktekannya. Karena segala sesuatu akan terasa mudah apabila terbiasa. Yang ketujuh, jangan tegak, usahakan posisi kita dalam keadaan rileks. Yang kedelapan, visualisasikan dirimu mampu berpresentasi dengan baik. Kesembilan, realisasikan poin 1 sampai poin 8. Ke-10, terkait dengan menguasai audiens. 11, lakukan analisis ekspresi wajah audiens sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Yang ke-12, kendalikan audiens, mengajak mengobrol audiens agar presentasi terkesan interaktif. Yang ke-13, usahakan kuasai materi sebelum presentasi untuk menghandle pertanyaan-pertanyaan sulit dari audiens. Namun, jika posisi kita benar-benar mentok, tidak bisa atau tidak tahu jawabannya, kita bisa mencoba mencairkan suasana dengan mengembalikan pertanyaan kepada audiens. Mungkin audiens yang lain mengetahui jawabannya. Yang ke-14, ketahui banyak tentang subjek materi agar kita dapat menguasainya ketika presentasi. Yang ke-15, terkait desain slide PPT yang kita presentasikan, usahakan PPT tersebut sebagus mungkin, seindah mungkin sehingga menarik audiens. Nah, jadi itulah beberapa hal terkait public speaking yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan untuk menyimak. Dan